weekend ini. Semangat apa enggak nih Mariza nih? Sudah selesai kuliah semua? Sudah selesai makan sore atau makan siang semua? Loh, senyum-senyum tok ini. Pati udah sarapan atau udah makan siang atau udah makan sore? Sudah, Ibu. Oke. Ini yang lainnya mana nih? Belum on cam. Apakah ada kendala jaringan? Kayaknya kalau yang kendala jaringan sementara ini kok belum ada yang izin ya kendala jaringan. Oh, satu orang. Yang lainnya mana nih yang lainnya? Tes-tes ini jam-jam kritis ya, jam-jam kuliah jam-jam 4 ini ya. Karena mungkin semangat perlu diisi ulang lagi gitu ya. Semangat perlu diisi ulang lagi. Sudah ada juga yang overload mungkin. Mendekati maghrib juga gitu ya. Yuk, yuk mana nih slide kedua? Slide kedua mana nih? Slide kedua masih banyak yang belum on cam. Slide ketiga tambah lebih banyak lagi yang nggak on cam. Oh, cuma dua aja ya, karena satu slide saya 45 orang. Oke. Oke, hari ini kita mau belajar tentang apa? Anda sudah baca materinya? Kode etik profesi. Kode etik profesi. Wah, saya nih yang sudah mulai menguap ini malah jam segini. Ya, semangat-semangat. Ya, hari ini adalah kode etik profesi. Profesi yang hari ini kita bahas tentang kedokteran sama kedokteran gigi. Ya, ada yang di sini yang FKH dan FK? Ada, Bu. Siapa? Silakan yang FKH, FK, raise hand. Satu orang, dua orang. Ada lagi? Kita apa namanya? 18 anak. Oke. Ya nanti berarti mencermati ya meskipun semuanya adalah ini adalah rumpun kesehatan, otomatis ya pasti yang akan lebih mengena adalah yang sesuai fakultasnya pastinya nih ya. Oke, hari ini kita bicarakan tentang kode etik yang khusus untuk di kedokteran dan yang juga di FKH nanti ya. Silakan kalau yang sudah pernah mendownload kayak sepertinya juga sudah pernah saya share ya di apa namanya di forum di kuliah sebelumnya. Semoga masih ingat ya. Sudah tampakkan tempat kalian? Sudah? Udah, Bu. Sudah, Bu. Baik. Nah, ini ada beberapa pokok bahasan yang kita bahas pada sore hari ini atau pagi hari ini ya biar hawanya adalah hawa semangat ya pagi hari ini. Jadi ada pengertian, tujuan dan fungsi, ruang lingkup, kode etik kedokteran dan juga kode etik kedokteran gigi. Nah, di sini mungkin sebelumnya sudah pernah kita bahas ya apa itu etika profesi. Tinggal kita lanjutkan saja etika profesi itu apa dan juga kode etik profesinya ya. Di pertemuan sebelumnya sudah sempat disinggung juga terkait dengan etika profesi dan juga kode etik profesi. Ya, jadi kalau dilihat lagi etika itu berasal dari kata ethos ya bahasa Yunani yang artinya adalah karakter, watak, adat atau kesusilaan, norma-norma, juga kaidah-kaidah atau ukuran-ukuran bagi tingkah laku manusia yang baik. Ingat ya, etika itu identik dengan tingkah laku norma-norma yang baik.
Ya, karena kan kalau sebenarnya ini anak ini nggak beretika gitu kan ya. Kalau kita dengar itu berarti dia dikatakan menurut orang-orang berarti ada suatu tingkah lakunya yang buruk gitu ya. Nah, kemudian berkaitan dengan konsep yang dimiliki individu atau kelompok, maka ini juga bisa untuk menilai gitu ya, apakah orang-orang tersebut sudah melakukan sesuatu yang baik, yang benar gitu atau yang memang buruk atau salah gitu ya. Nah, itu adalah berkaitan juga dengan penilaian ya. Sering sekali sekilas saja kita bisa melihat ya, orang ini beretika atau tidak. Se apa ya? Sekelebat saja gitu ya. Kita bisa bisa menilai orang gitu ya dengan keumuman yang sudah etika secara umum yang berlaku gitu ya. Kita bisa melihat orang ini yang beretika, yang satu lagi tidak beretika. Siapa yang pernah menilai setiap orang? Ada nggak sama ini yang orang yang masa bodoh dengan etika? Kalian gimana kira-kira generasi apa kalian? Generasi Z kah? Generasi apa kalian? Alpha. Generasi Z ya kalian ya. Gimana? Masih pentingkah etika bagi generasi Z? Masih, Bu. Oke. Ya. Nah, kadang-kadang saya khawatir ya, kadang-kadang generasi-generasi yang bawah yang kadang-kadang maunya nggak kepo gitu ya ceritanya kan ya, nggak mau kepo. Tapi bukannya kepo itu adalah sesuatu kadang-kadang yang membuat orang menjadi enggan untuk bertenggang rasa, enggan untuk memahami satu dengan yang lainnya. Kadang-kadang ya bahasa-bahasa gitu ya, dikit kepo gitu kan ya. Kalau bahasa anak sekarang gitu ya, anak saja sudah nggak mau ya di kadang-kadang ditanyain apa gitu, ih mami kok kepo banget gitu ya. Padahal sebagai orang tua tuh harus kepo gitu kan misalnya. Nah itu kadang-kadang sesuatu nilai-nilai yang berkaitan dengan etika gitu ya itu tetap harus dijunjung tinggi gitu ya sehingga kita tetap dalam bertingkah laku itu tetap tidak merugikan orang lain juga ya karena sama saja seperti kita di lalu lintas pun itu sudah ada rambu-rambu lalu lintas sehingga kita semua aman nyaman gitu ya selama berkendara karena kita nggak kenal tapi kita sama-sama menghormati satu dengan yang lainnya. Gitu. Kemudian di sini juga terkait dengan etika, etika itu memberikan batasan atau juga standar ya. Jadi bisa untuk mengontrol bagaimana orang-orang tersebut berperilaku. Ya. Di sini karena kita adalah satu makhluk sosial, kalau kita ngomong profesi ya, juga profesi juga adalah satu kelompok sosial yang ada di kelompoknya masing-masing, maka ketika bergaul sama manusia sesama sejawat, sama juga profesi yang lainnya, tetap harus ada kontrol, yaitu dengan etika yang baik. Nah, di sini juga kalau dari etika gitu ya, adalah merupakan salah satu cerminan diri gitu ya. Karena segala sesuatunya diterapkan dari dan untuk kepentingan kelompok sosial, jadi sesama anggota profesi adalah sejawat misalnya seperti itu ya. Jadi kita harus sama-sama saling menghormati, saling memenuhi aturan-aturan yang berlaku. Sehingga apa yang kita lakukan itu sudah sesuai dengan norma-norma yang seharusnya berlaku. Nah, terkait dengan etika, itu kalau secara umum memang dapat diterapkan dalam semua aspek kehidupan kita, tidak hanya saat bekerja saja. Jadi semua hal itu harus memerlukan, harus sesuai dengan etika yang berlaku. Apapun itu ya, kalian mau jalan, kalian mau bertutur kata, kalian mau koordinasi, kalian memperlakukan orang lain, ya, semua harus sesuai dengan etikanya sehingga bisa diterapkan dalam segala aspek kehidupan. Jadi nggak hanya pada saat bekerja saja, ya. Nah, karena gitu ya banyak hal-hal yang kadang-kadang kalau tidak tertulis itu tidak sah gitu ya, tidak ada buktinya gitu ya. Maka ada juga beberapa etika itu yang dihasilkan dalam bentuk aturan atau kode. Makanya tadi kita ngomong kode etik, jadi ada aturan tertulis terkait dengan bagaimana sih etika-etika suatu profesi tertentu ya. Nah, seperti itu ya. Sehingga nanti dibuatlah kode atau sehingga dibuat lebih tersistematis, tertulis, terlihat ada buktinya bahwa ini adalah etika yang harus dipahami. Kemudian, nah pada saat dibutuhkan misalnya ada sengketa kah, ada sesuatu hal yang untuk menilai ya, misalnya ada sidang kan, misalnya seperti itu. Nah, itu diperlukan juga sebagai dasar-dasar ya, sebagai alat untuk menilai apakah tindakan yang dilakukan oleh seseorang itu sudah sesuai secara logika dan nasional secara umum atau common sense, menyimpang atau tidak menyimpang dari kode etiknya. Itu fungsinya juga etika jika dibentuk gitu dalam
tulisan atau dalam bentuk kode atau aturan. Nah, berkaitan dengan etika, itu ada juga etika deskriptif, ada juga etika normatif. Kalau etika deskriptif itu adalah sesuatu norma-norma yang meneropong secara kritis dan juga rasional sikap dan perilaku manusia, memberikan fakta sebagai dasar untuk pengambilan keputusan tentang perilaku atau sikap yang mau diambil. Ya, jadi menggambarkan fakta-fakta yang berkaitan dengan perilaku manusia. Kemudian kalau etika normatif berarti adalah berusaha untuk menetapkan berbagai sikap dan pola perilaku yang ideal. Namanya juga normatif ya. Jadi di sini adalah ada standar-standar yang harus dipatuhi ya. Karena itu adalah suatu pola, suatu aturan atau standar seperti itu ya yang seharusnya dimiliki oleh manusia. Sehingga apa yang dilakukan itu adalah menjadi sesuatu yang bernilai, yang baik gitu ya. Sekaligus di dalam etika normatif ini karena dia ada standar di sana, maka ini adalah dasar dasar sekaligus penilaian untuk menilai apakah gitu ya apa yang sudah dilakukan itu sesuai dengan norma atau tidak, sehingga memberikan dasar dalam memutuskan apakah tindakan itu sesuai normanya atau tidak sesuai. Selanjutnya, ada yang tanyakan sampai di sini? Tidak ada. Ini kalau anak nggak ada tuh kasih emoticon apa gitu ya. Misalnya kalian nggak bisa off cam, unmute dan sebagainya nih ya. Ini saya menyemangati diri sendiri supaya nggak ngantuk ini aja, jam kritis mengantuk ini aja jam 4 ke atas mendekati maghrib ini. Emoticonnya apa nih? Kalau saya nggak bisa emoticon ya di sini. Masih bisa reaction. Nggak ada. Aman. Misalnya seperti ini. Loh, nggak bisa ini. Nggak muncul di tempat saya. Oke. Nah, sini juga ada pembagian, ada juga dibagi menjadi etika umum dan juga etika khusus. Kalau yang namanya etika umum gitu ya adalah di sini adalah aturan-aturan bagaimana seseorang manusia itu bertindak dalam mengambil keputusannya. Kalau ini kalau ngomong etika secara umum adalah bagaimana suatu manusia secara umum ya, manusia secara umum berdasarkan dengan teori etika dan juga prinsip moral dasar. Sehingga kalau ngomong etika umum adalah terkait dengan tata perilaku manusia sehari-hari yang membahas baik atau buruknya suatu tindakan atau perilaku yang dilakukan manusia. Ya, jadi sama kalau kita ngomong etika umum itu sama seperti ilmu pengetahuan secara umum ya, yang membahas tentang apa itu ilmu pengetahuan dan juga teori-teori yang mendasari ilmu pengetahuan tersebut. Nah, tapi kalau kita ngomong etika yang khusus, berarti ada sesuatu yang hanya berlaku khusus untuk anggota organisasi tersebut. Ya, jadi penerapan prinsip moral dasar dalam bidang kehidupan yang khusus. Ya, baik itu nanti bagaimana berperilaku, juga bagaimana nilai diri sendiri juga orang lain dalam bertindak secara etis. Ya. Nah, berbicara dengan etika khusus karena kita sudah mengerucut lagi, jadi tidak hanya etika secara umum general gitu ya. Selanjutnya kita ada bicara dengan etika individual dan juga etika sosial. Jadi kalau etika individual berarti bagaimana seorang manusia itu berkaitan dengan kewajiban dan juga sikap manusia terhadap dirinya sendiri. Jadi Anda pun gitu ya harus gitu ya menghargai diri Anda sendiri. Bisa dibayangkan kalau Anda tidak menghargai diri Anda sendiri, apa yang akan terjadi? Siapa yang mau merespon? Apa yang terjadi misalnya kalau Anda tidak menghargai diri Anda sendiri, Anda tidak berlaku memenuhi kewajiban terhadap diri Anda sendiri. Nah. Tes ini berapa ini sambil cek gelombang ya, cek gelombangnya ada atau enggak nih. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 12 ya.
Harusnya hari ini semangat sekali ya, karena apalagi di dunia kesehatan, karena hari ini adalah Hari Kesehatan Nasional. Ya, ada yang tahu hari ini Hari Kesehatan Nasional temanya apa? Sebagai mahasiswa di rumpun kesehatan, hari ini adalah hari kita gitu ya. Apa temanya? Sebelum menjawab tadi contoh etika individual. Ayo. Temanya apakah hari ini? Sehat negeriku tumbuh Indonesiaku ya Ibu. Yuk, yang lainnya mana? Yuk. Tak kasih tuh ibon ya mahasiswa nih ya. Biar rame nih. Biar nggak ngantuk, ayo segera habis ini dipasang tuh ibonnya ini. Ayo, apa? Bener nggak yang tadi dikatakan Fatih? Ada yang lain? Sama Bu, karena sumbernya sama. Sumbernya mana Fatih? Sumbernya Fatih. Dari web health.detik.com. Yuk, kalau kalian kesehatan ini ngacunya yang pertama mengacu kemana dulu? Kalau kita melihat referensi resminya, ibaratnya seperti itu. Mana dulu? Kemenkes, Ibu. Ya, Kemenkes. Gimana, benarkah? Iya, benar, Ibu. Ya, 100 untuk Fatih hari ini. Ini yang semangat Fatih doang ini ya. Ya, sudah sambil mendengarkan dan juga sambil nanti kalian boleh ini ya nanti dipasang di apa namanya story, dipasang di status WA dan teman-temannya lah ya di medsos boleh ya. Tuh, Tribun HKN. Oke, lanjut siapa yang mau memberikan contoh etika individual? Yuk, yuk, yuk. NIM 12, belakangnya 12 ada nggak? NIM belakangnya 12 harusnya ada ya nih, harusnya nih. Kalau dilihat nih, kan banyak banget mahasiswanya nih. Kok nggak ketemu ya? Ada 13 nih, meleset, meleset. NIM 15 ada, NIM 19. Lah, nggak ada ternyata beneran, nggak ada NIM 12. Apa ada yang kelihatan nggak kelihatan di sini ya? Karena namanya panjang, kalau namanya panjang, alamat nggak kelihatan di tempat saya. Semangat yang alamatnya berapa suku kata gitu, alamat nggak kelihatan NIM-nya ya kalau di tempat saya. Ya, ini aja deh, ada unsur-unsur 12-nya nih. Siti Aisyah Rahmadania, 012. Ya, anggap aja 012 ya. Kalau nggak, Safia ada, apa? Siti Aisyah ada? Siti Aisyah Rahmadania. Ada, Ibu. Ya, gimana? Kalau sikap individual, kewajiban terhadap diri sendiri itu menjaga keamanan, kayak misalnya kita mau nolong orang, tapi kita itu juga harus menjaga keamanan diri kita sendiri dulu, baru nolongin orang tersebut, gitu, Bu. Oke. Yang lainnya, atasnya tadi ada Cynthia kayaknya. Kewajiban terhadap diri sendiri. Cynthia Pratiwi Subianto 012111 dan seterusnya. Iya, Bu. Mana sih orangnya? Resen, 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 resen. Oh, ini dia. Oke. Masih contohnya, Bu. Iya. Contohnya itu mungkin sama kayak tadi menghindari konflik dengan mengamankan diri sebelum mungkin membantu orang lain, terus meningkatkan pengetahuan mungkin itu juga salah satu bentuk etika pada diri sendiri karena seperti itu. Oke, satu lagi, satu lagi. Ada yang ternyata off cam ya. Mau saya tunjuk ternyata orangnya off cam. Bentar.
Nanti anak ganti semua ini diganti. Valian Ezekiel. Hadir, Bu. Apa artinya Valian Ezekiel ini? Artinya apa namanya? Artinya, kalian artinya berani. Ezekiel dari Injil. Kayaknya ini deh. Suaranya apa double deh. Yang lainnya juga sama kah? Sekarang gimana, Bu? Ya, tes sudah dengar. Ya. Tes. Halo, hilang malah kalian. Hadir, Bu. Ya. Ya, Untuk contoh etika menjaga diri sendiri tadi ya, Bu. mhm. Mungkin dalam hal menjaga kesehatan tubuh juga termasuk dalam etika menjaga diri sendiri, Bu. Ya, itu ya. Jadi Anda menjaga kesehatan pun itu adalah satu kewajiban, satu etika terhadap diri individual. Jangan sampai Anda sebagai nakes gitu ya, Anda sebagai nakes tapi Anda lupa. Anda merawat orang lain tapi diri sendiri tidak dirawat gitu ya. Jadi sebelum merawat orang lain pastikan Anda sendiri juga apa namanya sehat gitu ya sehingga Anda maksimal dalam melayani masyarakat. Gitu ya. Oke, lanjut. Selanjutnya ada etika sosial, ya, mengenai kewajiban, sikap, pola perilaku manusia sebagai anggota umat manusia. Kalau ini sudah jelas ya, saya rasa ini sudah terpegang rasa, saling menghormati, gitu ya, tidak saling apa namanya mencederai satu dengan yang lainnya. Nah ini adalah karena kita sebagai makhluk sosial dan kita harus sama-sama menghormati karena kita mempunyai hak yang sama sebagai manusia. Nah, ini ya. Terkait dengan etika sosial, jadi ada etika terhadap sesama, etika terhadap keluarga, karena kan lingkungan sosial itu bermacam-macam ya. Jadi ada etika profesi, etika politik, etika lingkungan, dan juga etika ideologi. Jadi karena kita ngomong konteks sosial itu sangat luas ya. Nah, ini contoh-contoh dari etika sosial. Nah, kalau kita berbicara fokus ya, karena mata kuliahnya EHK gitu ya, fokus kepada etika profesi gitu ya. Jadi di sini terkait dengan profesi adalah kemarin ya sudah dibahas sebelumnya juga ada syarat-syarat ya terkait dengan pekerjaan yang berkaitan dengan profesi. Jadi mengandalkan suatu keterampilan atau keahlian khusus dilaksanakan sebagai satu pekerjaan atau kegiatan utama, dilaksanakan sebagai sumber utama nafkah hidup, dilaksanakan dengan keterlibatan pribadi yang mendalam ya, karena profesi berkaitan dengan kemampuan masing-masing individu gitu ya. Adanya kaidah juga standar moral yang sangat tinggi, mengabdi kepada kepentingan masyarakat dan ada juga izin khusus untuk menjalankan suatu aktivitas tersebut. Contohnya tadi ya ada STR, ada SIP gitu ya. Sehingga anggota profesi itu disebut sebagai profesional. Nah, dalam pendidikan profesi itu ada kontennya atau isinya ya, body of knowledge-nya ada, jadi ada ilmunya tertentu gitu ya, nggak semua ilmu jadi satu gitu ya. Jadi ada ilmunya khusus, kemudian ada juga metodologi ilmunya masing-masing, jadi ya, dan juga ada manfaatnya. Oh, ilmu ini untuk apa gitu ya. Nah, itu terkait dengan body of knowledge-nya ada ontologi, epistemologi, aksiologi. Jadi kalau kalian nanti belajar yang sudah di filsafat ya, kayaknya semester 2 kalau nggak salah. Masih nanti kalian akan belajar tentang bagaimana ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Jadi yang pasti kalau pendidikan profesi itu ya didukung dengan body of knowledge 3 itu tadi. Nah, kalau untuk pendidikan profesi, pendidikan ini diperoleh melalui pendidikan yang terarah, terencana, terus-menerus, dan juga berjenjang. Ya, makanya ini kenapa berjenjang dan terus-menerus karena apa ilmu pengetahuan itu sangat berkembang pesat gitu ya. Sehingga jangan sampai puas hanya di profesi misalnya Anda sebagai dokter saja. Ambillah yang jenjang lebih tinggi lagi ya, spesialis, subspesialis ya. Sehingga apa namanya meningkatkan atau mendukung kemajuan dari ilmu pengetahuan. Nah, untuk pekerjaan
pekerjaan profesi itu diatur melalui kode etik profesi. Apapun profesinya gitu ya, yang termasuk profesi pasti harus mengikuti kode etik profesinya. Nah, kenapa sih perlu juga etika dalam profesi? Karena apa? Karena kalau kita ngomong etika gitu ya, nilai etika tidak hanya milik 1-2 orang tadi ya, pasti juga ada irisan dengan kelompok masyarakat. Baik itu kelompok yang paling kecil yaitu keluarga sampai kelompok yang paling besar misalnya bangsa-bangsa misal. Ya, jadi itu. Kemudian kalau kita sudah menerapkan etika tersebut gitu ya, diharapkan ini menjadi tuntunan gitu ya, jadi tata nilai untuk mengatur bagaimana supaya kita hidupnya itu bisa berseiring berirama gitu ya. Jadi tidak harus saling sikut-mencikut gitu ya. Jadi tetap adem ayem tentrem gitu ya, termasuk juga masyarakat-masyarakat yang profesional. Nah, ini ya. Untuk kelompok profesional itu menjadi salah satu juga perhatian dari etika, kajian etika. Karena apa? Karena di sini ada nilai-nilai juga yang tertulis secara ada nilai-nilai yang tertulis gitu ya. Dan di sini diharapkan masing-masing anggota profesi harus mengacu dalam berperilaku gitu ya, atau menganut etikanya adalah dari kode etik profesi tersebut. Ya. Apalagi kalau kita lihat itu kalau untuk yang kesehatan itu sering terjadinya asymmetric knowledge ya, memang antara provider kita sebagai nakes dengan pasien atau klien. Nah, itu jadi sangat harus benar-benar menerapkan itu etika sesuai dengan kode etik profesinya. Karena apa? Di sini kalau sorotan masyarakat semakin tajam, karena apa? Bila perilaku sebagai anggota profesi itu tidak didasarkan pada nilai-nilai pergaulan yang telah disepakati bersama, maka akan terjadi kemerosotan etik dalam masyarakat profesi tersebut. Sering ya kalau kita lihat juga ada beberapa berita gitu, padahal sebenarnya mungkin banyak ya, tapi kalau ketika profesi yang melakukan pelanggaran etik tersebut itu menjadi besar gitu ya, karena suatu profesi di bidang kesehatan itu adalah suatu profesi yang mulia sehingga juga banyak menjadi sorotan ya. Nah ini. Contohnya juga ini menjadi mungkin kita banyak melihat juga ya di masyarakat menganggap gitu ya bagaimana proses hukum juga ada mafia peradilan gitu ya, kalau properti juga ada mafia tanah, spekulan tanah. Nah, itu seperti itu ya. Karena dianggap orang yang tahu itu malah mencari untung, sangat mencari untung di dalamnya. Nah, itu kan nggak boleh juga ya. Jadi bagaimana kita juga menghormati orang lain untuk mendapatkan informasi yang sebenar-benarnya dan tidak mengambil keuntungan yang kepada orang yang kita berikan informasi. Ibaratnya ya. Karena kan kalau orang yang di profesi itu dia memiliki ilmu ya ilmu pengetahuan yang lebih gitu ya. Informasi yang lebih dibandingkan kliennya, dibandingkan pasiennya. Gitu ya. Nah, terkait dengan kode etik profesi adalah pedoman-pedoman, baik itu sikap, tingkah laku, dan juga perbuatan yang dibuat itu untuk mengatur tingkah laku moral suatu kelompok profesi. Ya, satu kelompok saja sesuai profesinya. Jadi nggak bisa misalnya saya Rangkesmas itu saya mengacu kepada profesi kedokteran ya nggak bisa juga ya. Itu adalah milik orang kedokteran gitu misalnya. Ya, jadi sesuai harus khusus ya karena etika profesi ini khusus untuk kelompok profesi itu saja. Ada juga melalui ketentuan-ketentuan tertulis dan diharapkan adalah menjadi pedoman ya untuk seluruh anggota profesinya. Nah, kalau memang kalau salah satunya di kesehatan juga ada suatu profesi ya sesuai dengan undang-undangnya terkait dengan tenaga kesehatan, maka di sini contoh kalau untuk profesi gitu ya, kalau di bidang kesehatan itu memang terkenal dari Sumpah Hipokrates ya. Dari Sumpah Hipokrates itulah yang menjadi acuan ketika kalian nanti sebagai dokter, kemudian dokter gigi gitu ya, kalau yang hari kita bahas, nanti akan diambil sumpahnya ya, karena sumpah itu banyak mengacu kepada sumpah yang ada di Hipokrates di awal dulu ya, sebagai bapak kedokteran gitu ya, kalau kita Hipokrates ya. Nah, sehingga sumpah Hipokrates inilah yang dipandang sebagai kode etik pertama profesi dokter. Jadi fungsinya adalah sebagai pedoman perilaku, kemudian melindungi suatu profesi dari campur tangan pemerintah ya, karena memang meskipun semua adalah diatur atau ibaratnya diatur oleh pemerintah, tetapi terkait dengan profesi itu mereka mempunyai hak dan kewajiban untuk mengatur juga bagaimana etika yang berlaku di profesi tersebut, gitu ya, sehingga seimbang balance ya.
Kemudian mencegah terjadinya pertentangan internal dalam satu profesi dan melindungi para praktisi dari kesalahan praktik suatu profesi. Karena apa? Semua hal yang kita lakukan gitu ya, karena kita adalah di bidang kesehatan itu adalah juga urgensi dan juga sangat mulia dan juga bebannya juga berat gitu ya. Jadi makanya upayakan semua yang Anda lakukan itu sesuai dengan kode etik profesinya. Ya, karena itu adalah sebagai panduan ketika kalian berjalan dalam bekerja gitu ya, sehingga tidak ada lagi yang sampai terjadi kesalahan praktek dalam melaksanakan pekerjaannya. Nah, kalau berkaitan dengan tenaga kesehatan atau nakes gitu ya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2015, nakes adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan. Ini yang perlu dipahami ya. Yang maksud nakes adalah orang yang nggak cukup mengabdi saja, tetapi dia harus memiliki pengetahuan keterampilan yang didapatkan melalui pendidikan. Di bidang kesehatan jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Ingat, itu ya prinsipnya yang dimaksud dengan nakes menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014. Ingat ya, di garis bawahi. Banyak mungkin orang yang turun-temurun nih, tapi ingat ini harus melalui pendidikan. Nah, nakes yang dimaksud tersebut gitu ya berwenang menyelenggarakan pelayanan kesehatan harus memenuhi ketentuan dari kode etik profesinya, standar profesinya, hak pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan dan juga SOP. Nah, SOP ini kadang-kadang kalau di rumah sakit, di puskesmas, istilahnya ada yang bilang SPO ya. Sebenarnya antara bahasa Inggris sama bahasa Indonesia ya ini sebenarnya ya. Ini nanti kalau kalian sudah entah magang atau ya sudah mulai praktek di Fasiankes gitu ya, anak akan mengerti itu adalah bagaimana apa yang saja yang harus diikuti gitu ya, harus diikuti ketentuan terhadap nakes. Nah, jadi contoh dari pengelompokan nakes menurut Undang-Undang 36 Tahun 2015 pasal 11 nih kurang P ya. Pasal 11 ayat 1 adalah ada tenaga medis, ada tenaga keperawatan, tenaga psikologi klinis, kemudian tenaga kebidanan, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga keseling, tenaga gizi, keterapian fisik, keteknisian medis, teknik biomedika, teknik kesehatan tradisional, dan juga tenaga kesehatan lain. Dokter masuk tenaga medis ya, dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis, itu masuk tenaga medis. Ya. Nah, ketentuan untuk kode etik dan standar profesi diatur oleh masing-masing OP atau organisasi profesi yang bersangkutan. Nah, ini kalau kita lihat sejarahnya di awal terkait dengan kode etik kedokteran. Jadi kalau kalian tidak asing dengan Avicenna gitu ya, atau Ibnu Sina dulu ya, ada Avicenna, adalah dokter Islam dari Persia bersama dengan yang lainnya itu menyusun dasar-dasar disiplin kedokteran. Jadi disinilah dari Avicenna ini kemudian muncullah bagaimana dasar-dasar disiplin kedokteran itu yang berlaku secara global atau internasional. Dan akhirnya dari rintisan Avicenna inilah kemudian direvisi sesuai dengan perkembangan zamannya. Nah, kalau di Indonesia terkait dengan kode etik kedokteran itu adalah berdasarkan etik dan juga norma. Selanjutnya asasnya terdapat dalam Pancasila, kemudian Undang-Undang Dasar 1945. Ya jelas kalau ini ya, kalau di Indonesia kita mengacu yang pada landasan ideal dan juga landasan struktural. Nah, kalau berkaitan dengan kode etik kedokteran Indonesia atau istilahnya adalah kodeki kalau disingkat gitu ya. Ada dua versi di awal, yaitu pada tahun 83 berdasarkan SK Menkes, ada juga dari SK-nya Pengurus Besar IDI tahun 2002. Nah, kedua SK ini sebenarnya serupa, tapi sebenarnya isinya atau substansinya tidak sama urut-urutannya, sehingga yang digunakan adalah yang SK PB ID ya, karena sesuai dengan ciri profesi ya. Karena apa? Karena kode etik itu disusun oleh OP, organisasi profesinya masing-masing. Ya, jadi nggak bisa kalau misalnya kalian dokter gigi, kalian bikin kode etik dokter gitu nggak bisa. Ya, demikian juga yang lainnya. Jadi harus sesuai dengan organisasi profesinya masing-masing. Nah,
Jadi SKPB ini gitu ya, ada juga di tahun 2002 itu ternyata belum menampung terkait dengan substansi profesionalisme dokter dan juga keselamatan pasien penderita ya. Karena kalau kita lihat sekarang ini juga orang apa namanya patient safety itu juga menjadi salah satu sasaran penting yang harus dibahas ya. Juga jadi ketika orang sakit itu nggak hanya mereka sehat saja pulang dari rumah sakit, tapi bagaimana juga mereka aman gitu ya, sehat dan juga aman, kesehatan dan juga keselamatan itu penting gitu ya. Makanya di sini juga karena adanya apa namanya awareness terhadap patient safety gitu ya. Di sini maka di sini ada juga beberapa apa namanya meskipun di SK itu belum ada, tapi itu surat ada di dalam praktek di Undang-Undang 29 tahun 2019 tentang praktek kedokteran, ada di Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, dan 4 dan 5 ya, Undang-Undang 40 2014 tentang SJSN, dan yang kelima adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Nah, itu. Nah, selanjutnya ada revisi terhadap SK PBID tahun 2002 tersebut. Nah, berdasarkan hasil rapat Kodeki pada Mukernas ke-19 di Pekanbaru gitu ya tahun 2011, Rakernas MKEK tahun 2012, ada juga draft revisi tahun Juni 2012 dan akhirnya disahkan pada Muktamar ID ke-28 di Makassar tahun 2012. Sehingga dari SKPBID yang 111 PBA garing A titik 4 garing 02 garing 2013, maka isinya adalah mencabut Kodeki 2002 dan menetapkan penerapan dari Kodeki 2012. Jadi yang berlaku sampai saat ini adalah mengacu kepada Kode Etik Kedokteran Indonesia yang versi tahun 2012. Apa aja isinya? Ya, sekarang gantian kalian yang share screen biar tidak mengantuk. Kelompok 1, silakan rename nama kelompok Anda di depan nama Anda. Saya beri waktu 2 menit. Silakan rename nama kelompok Anda di depan. Sudah saya lihat. Ya, masih ada yang banyak yang belum? Dian Permata. Yang ini apa namanya yang 08 jadi 8 aja ya, Brian. Biar nanti urut ya dari 1, karena kalau ada di depannya 0, dia 0 dulu di depan nanti ya jadinya ya urutannya. Nur Ika. Kelompok berapa Nur Ika? Yang bawah-bawah Stafan, Tiara, ada Raden Roro, RR, Prima, Naufal, Nafisa, Nabila, Mutiara, Syahrul Mubarak, Syahrul, Aunika, Fitri. Nah, ini bisa dideteksi di mana mahasiswa yang jaringannya stabil, masih fokus gitu ya, bisa mengikuti perintah. Ya, oke. Sudah ada yang menemukan Kodeki 2012, versi 2012? Sudah ya, oke. Kelompok 2, bisa share screen isinya apa saja kelompok 2? Siapa saja yang ada di kelompok 2? Ini jamnya jam segini ya. Kita akan berakhir jam berapa NH? Jam setengah 6, jam 6 kurang ya. Jam 6 kurang 1/4 atau hampir jam 6 ya NH ya. Baik, Ibu. Ya, benar ya. Jam kita dimulai jam 4.15 jadwalnya sampai jam berapa berarti? Sampai jam 6 kurang 5 ya. Saya kaget kok sekarang sudah jam 5. Benar ya?
NH bingung tuh, NH bingung menghitung jam itu. Ya, kelompok 2 sudah ketemu? Kelompok 2 mana nih kelompok 2 nih? Ada orangnya loh padahal ya, sudah bisa reading berarti ada orangnya tuh. Itu Bu, nanti selesainya kira-kira jam 6 kurang 5. Ya, oke. Ada Sarah, Cynthia, Valian, nggak final lagi nih ya. Cynthia, Valian nanti kan karena 012 tadi ya. Kena semua tadi ya, 012, 012. Ya, silakan. Kelompok 2. Kodeki Sudah. 2012 kan ya, Bu? Ya, Kodeki 2012. Izin share, Bu. Ya, oke. Isinya apa aja itu Kodeki 2012? Ya, silakan. Ada berapa pasal? Nah. Ada berapa pasal? Dulu, ayo. 21. Ya. 21. Ada 21 pasal, ya. Nah, kalau yang kewajiban umum pasal berapa? Kelompok 3 silakan dijawab sambil kita pakai share screen-nya dari kelompok 2. Kelompok 3 silakan dijawab. Kewajiban umum pasal berapa sampai pasal berapa? Bukan di pasal, Ibu. Itu ada di halaman 3. Di tulisannya itu. Di bawah coba dilihat coba. Sudah ketemu kah? Itu tadi atas kelewatan. Ya, kelewatan. Kelompok 3. Nah, itu kewajiban umum. Setiap dokter wajib menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan sumpah dan atau jadi dokter, janji dokter. Dokter wajib melakukan pengambilan keputusan profesional. Dalam melakukan pekerjaan kedokterannya, dokter tidak boleh dipengaruhi oleh sesuatu yang mengakibatkan hilangnya kebebasan dan kemandirian profesi, ya. Apalagi lanjutannya sampai pasal berapa? Ada kewajiban umum dokter dari dokter. Pasal berapa berarti? Dari pasal 1 sampai pasal 13, Ibu. Ya, oke, lanjut. Kelompok 1. Kewajiban dokter terhadap pasien ada dari pasal berapa sampai pasal berapa? 14 sampai 17. Apa aja isinya itu? Seorang dokter wajib bersikap tulus, ikhlas, dan mempergunakan seluruh keilmuan dan keterampilannya untuk kepentingan pasien. Yang ketika ia tidak mampu untuk melakukan sesuatu pemeriksaan atau pengobatan atas persetujuan pasien atau keluarganya, ia wajib merujuk pasien kepada dokter yang mempunyai keahlian untuk itu. Pasal 15, setiap dokter wajib memberikan kesempatan pasiennya agar senantiasa dapat berinteraksi dengan keluarga dan penasihatnya, termasuk dalam beribadah dan atau penyelesaian masalah pribadi lainnya. Pasal 16, setiap dokter wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang seorang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia. Dan pasal 17, setiap dokter wajib melakukan pertolongan darurat sebagai suatu wujud tugas peri kemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain bersedia dan mampu memberikannya. Ya, oke. Itu ya, itu adalah kewajiban dokter terhadap pasien. Selanjutnya kelompok 4, kewajiban dokter terhadap teman sejawat. Pasal berapa? Pasal berapa? Pasal 18 sampai pasal 19, Ibu. Ya, apa isinya?
Pasal 18, setiap dokter memperlakukan teman sejawatnya sebagaimana ia sendiri ingin diperlakukan. Pasal 19, setiap dokter tidak boleh mengambil alih pasien dari teman sejawat, kecuali dengan persetujuan keduanya atau berdasarkan prosedur yang etis. Oke, itu ya. Jadi itu adalah kewajiban dokter terhadap teman sejawat ini yang harus diingat-ingat ya. Setiap dokter memperlakukan teman sejawatnya sebagaimana ia sendiri ingin diperlakukan. Ya, ini yang perlu diingat ya kalian ya. Ingat ketika kalian melakukan sesuatu kepada orang lain itu adalah seperti Anda memperlakukan terhadap diri sendiri. Ya. Selanjutnya, kelompok 5. Kewajiban dokter terhadap diri sendiri pasal berapa? Pasal 20 dan pasal 21, Ibu. Ya. Apa isinya? Isinya pasal 20, setiap dokter wajib selalu memelihara kesehatannya supaya dapat bekerja dengan baik. Lalu pasal 21, setiap dokter wajib senantiasa mengikuti perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi kedokteran ataupun kesehatan. Nah, ini ya, ingat. Jadi ingat, dokter selain ada kewajiban umum, kewajiban kepada pasien, kewajiban kepada teman sejawat, ingat kewajiban terhadap diri sendiri ya. Jadi yang tadi saya katakan di awal, merawat orang sakit itu adalah kewajiban dokter. Tetapi ingat, dokter juga punya kewajiban menjaga kesehatannya ya. Karena kalau dia sehat, dia pasti akan lebih bisa merawat pasien, menangani pasien dengan baik gitu ya. Oke, terima kasih. Siapa nih ya? Yang Valian Ezekiel yang sudah membantu dalam men-share screen Kodeki. Ya, jadi kalau kita lihat lagi, satu lagi. Kalau kita lihat lagi, sebenarnya pasal dari ini apa saja isinya itu? Pasalnya terkait dengan sumpah dokter, standar pelayanan kedokteran ya, yang baik ya, pasal 2. Kemudian ada lagi pasal 3 berkaitan dengan kemandirian profesi. Ya, yang kalian sudah terisi tadi ya, apalagi. Kemudian ada pasal 4 memuji diri, ada pasal 5. Pasal 5 berkaitan dengan apa pasal 5? Pasal 5. Perbuatan melemahkan psikis maupun fisik ya. Kemudian pasal 6 berkaitan dengan bijak dalam penemuan baru. Ya, jadi setiap dokter wajib senantiasa berhati-hati dalam mengumumkan ya tadi apa tadi? Mengumumkan apa tadi pasal 6. Guys, enggak apa-apa pasal 7 aja, pasal 7. Keterangan dan pendapat yang valid. Ya, seorang dokter wajib hanya memberi surat keterangan dan pendapat yang telah diperiksa sendiri kebenarannya. Pasal 8 terkait dengan profesionalisme. Nah, apa itu? Cuplikannya apa secara umum? Seorang dokter wajib dalam setiap praktek medisnya memberikan pelayanan secara berkompeten dengan kebebasan teknis dan moral sepenuhnya, disertai rasa kasih sayang ya, dan penghormatan atas martabat manusia. Selanjutnya ada pasal 9. Terkait apa? Kejujuran dan juga kebajikan sejawat ya. Jadi dokter wajib bersikap jujur ketika berhubungan dengan pasien dan sejawatnya, berupaya mengingatkan sejawatnya yang pada saat menangani pasien dia ketahui memiliki kekurangan dalam karakter atau kompetensi. Ya. Selanjutnya pasal 9. Terkait dengan pindah pengobatan. Pasal 10 terkait penghormatan hak-hak pasien dan sejawat. Dan seterusnya. Sampai berapa pasal ini? Kodeki 2012? 21. 21 gitu. 21. Oke, pasal 21 isinya apa? Ya, perkembangan tadi ya, perkembangan ilmu dan teknologi kedokteran. Jadi setiap dokter wajib senantiasa mengikuti perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi kedokteran atau kesehatan. Makanya kalian juga nanti harus selalu aktif dalam webinar, workshop gitu ya, yang berkaitan dengan kedokteran dan juga kesehatan. Karena apa? Nanti itu karena memang sudah ada di dalam kode etik kedokterannya, sudah ada dalam kodekinya, ya. Nanti karena kalau kalian tidak mengikuti itu juga, nanti kalian juga
ketika misalnya kalian akan perpanjangan STR juga akan terhambat ya, karena setiap poin-poin itu ada poin-poinnya, ada hukum-hukumnya sendiri gitu ya. Karena apa? Karena perkembangan ilmu itu selalu berkembang sehingga jangan sampai dokternya malah ketinggalan informasi. Apalagi di era sekarang ya, di era COVID ini sangat juga berkembang teknologi-teknologi berkaitan dengan apa namanya screening juga dengan pemberian apa namanya pemeriksaan secara digital. Kalau sekarang kita lihat ya, banyak sekali perkembangan di era itu. Ya, oke. Selanjutnya ada, oke, bisa di stop share. Terima kasih ya. Sampai tadinya Valian. Selanjutnya ini apa ini? Terkait dengan pelanggaran kode etik ya. Nah, untuk pelanggaran kode etik itu ada istilahnya sebentar ini. Pelanggaran etik murni dan juga pelanggaran etik kolegial ya. Jadi untuk pelanggaran etik murni adalah menarik imbal jasa yang tidak wajar dari pasien atau menarik imbalan dari sejawat dan keluarganya. Ya. Ada juga mengambil alih pasien tanpa persetujuan sejawatnya. Nah, ini ya hati-hati ya nanti kalian ketika kalian sudah bekerja gitu ya, meskipun ada hal-hal yang mungkin berkaitan secara ekonomi, tapi tolong gitu ya, ingat lagi terkait dengan etik, etis atau tidak etisnya ya. Berkaitan dengan kode etiknya. Memuji diri sendiri di depan pasien, keluarga, atau masyarakat, itu ada pelanggaran etik murni. Pelayanan kedokteran yang diskriminatif, ya itu juga nggak boleh ya. Kemudian ada juga kolusi dengan perusahaan farmasi atau apotek. Nah, ini juga kadang-kadang mungkin kalau sekarang kalian bisa bilang nggak boleh semua ya, tapi ingat nanti pada saat kalian bekerja gitu banyak sekali godaan-godaan gitu ya di depan Anda. Nah, itu Anda harus ingat kembali kepada kode etik. Ya. Kemudian ada juga tidak mengikuti pendidikan kedokteran berkesinambungan dan juga dokter mengabaikan kesehatannya sendiri. Ya, tuh. Itu yang perlu diingat. Jadi ada pelanggaran etik murni. Ada juga pelanggaran etik kolegal ya. Jadi pelayanan kedokteran di bawah standar, menerbitkan surat keterangan palsu ya, melakukan tindakan medik yang bertentangan dengan hukum, melakukan tindakan medik tanpa indikasi, pelecehan seksual, membocorkan rahasia pasien. Nah, ini sudah pelanggaran yang apa namanya etik dan etik kolegal ya. Nah, ini tidak boleh ini ya karena berkaitan dengan hukum juga ini ya di sini ya. Oke, selanjutnya. Ada yang bisa share screen tadi FKG siapa ya? Yang FKG ya. Yuk, yuk, yuk. Loh, tadi ada yang FKG loh padahal loh ya. Kita ngomong kode etik kedokteran gigi nih ya. Biasanya yang semangatnya anak FKG. Ayo, yuk, siapa yang FKG? Tadi kelompok berapa nih? Siapa yang FKG tadi? Kan banyak itu tadi ada 16 orang ya FKG. Sudah dicari? Kode gigi yang tahun 2020? Karena kalau dari kode etik kedokteran gigi ini di awal tuh ada SKPB ya, PBPDGI, Peraturan Dokter Gigi Indonesia tahun 2008 kemudian direvisi menjadi yang versi 2020. Yuk, yang FKG siapa? Raise hand ya FKG. Nggak ada? FK semua tadi berarti 18 tadi FK semua. Tes. Nggak ada yang FKG? Oke, berarti FK nya tadi ya semua ya, Syahrul ya. Ya, oke, berarti kelompok 5 deh yang share screen ini. Kode etik kedokteran gigi. Yuk, kelompok 5. Kelompok 5 ada siapa ini? Kelompok 5 ada
Wahyu, Safira, Rinindia, Doi, Dela. Sudah ketemu kah? Sudah Ibu, izin saya screen. Sudah benar ya? Coba lihat di depan. Ya, betul. Bawahnya lagi, bawahnya ya. Ini ya, periode 2017-2020 ya. Ini yang terakhir. Ini nggak seru ya, ini nggak ada yang FKG nih ya. Ya, nggak apa, kita biar sama-sama tahu ya. Karena untuk materinya semua kode etik profesi di rumpun kesehatan harus tahu semua nih ya. Nah, terkait kode GI 2020, itu ada berapa bab, ada berapa pasal? Ada berapa bab? 5 bab, Bu. Ya, oke. Ada berapa pasal? 5 pasal. Apa aja itu pasalnya itu? Ada berapa pasal kalau kode GI? Bawahnya. Bawah lagi. Ya. Ada berapa pasal jadinya? Kelompok 6. Ada 35 pasal. 35 pasal. Oke. Kita lihat terdiri dari apa saja sih sebenarnya kode GI ini? Ada bab 1 tentang apa? Kajian umum, jadi terkait sama dokter gigi, standar pelayanan profesi, kemandirian profesi, keterangan perawatan, rabat dan komisi, martabat dan integritas profesi, infeksi silang, kerjasama dengan nakes lainnya, Yankesmas, penelitian dan pengembangan, pelecehan dan pengabaian, dan juga saksi ahli. Itu adalah kewajiban umumnya. Kemudian selanjutnya, kewajiban dokter gigi terhadap teman sejawat. Bab berapa? Bab 3 itu. Kewajiban dokter gigi terhadap pasien. Apa aja itu isinya? Hak pasien, perlindungan pasien, kepentingan pasien, pelayanan yang adil bagi pasien, komunikasi dan persetujuan, menyimpan rahasia kedokteran, rekam medik pasien, pelayanan darurat, konsul dan juga rujukan, serta ada penggunaan bantuan personil. Kelompok 6 sudah tadi ya? Sudahkah kelompok 6? Belum ya? Sudah deh harusnya. Ini yang saya kan kelompok 5 ya. Sudah ya Fatih ya? Fatih kelompok 6 sudah ya? Ampun, Belum? Ibu. Oh, sudah. Kelompok 7. Kalau kewajiban terhadap diri sendiri apa aja isinya itu? Ada, mana kelompok 7 sih? Kelompok 7? Ada 4, Bu. Apa aja itu? Martabat diri, pengembangan diri, pendidikan dan pelatihan, dan menjaga kesehatan. Oke, selanjutnya kelompok 8. Ini ada 8 kelompok ya. Kelompok 8 terkait dengan hak dokter gigi dan sanksi pelanggaran etik. Itu ada hak mendapatkan pembelaan dan perlindungan hukum, ada sanksi terhadap pelanggaran etik kedokteran giginya. Nah, kira-kira apa aja sih sanksinya? Kelompok 8 bisa dibaca. Sudah diketemukah? Sanksinya apa? Sanksi pasti yang bawah sendiri, nanti kita ke atas lagi. Biar nggak bosan dari atas ke bawah ya. Coba kita lihat dari bawah dulu. Biar nggak ngantuk kalian. Sanksinya apa sanksinya? Terhadap pelanggaran etik.
Itu saksi, sanksi. Ya, silakan dibaca kelompok 8. Pasal 35 ini kan Bu ya? Pasal 35, sanksi pelanggaran etik dokter gigi di Indonesia jika terbukti secara sah melakukan pelanggaran etik dalam melaksanakan kewajiban umum dan kewajiban dokter gigi sehari-hari dapat menerima sanksi. Cakupan pasal 35 yaitu pelanggaran etik oleh dokter gigi. Penjelasan pasal 35. Dokter gigi di Indonesia yang terbukti secara sah melakukan pelanggaran etik dalam melaksanakan profesi kedokteran gigi akan menerima sanksi yang berupa penasehatan, teguran lisan dalam bentuk dokumen tertulis, peringatan tertulis, pembinaan perilaku, pendidikan atau pelatihan terhadap kasus yang dilanggar, pemecahan sementara sebagai anggota PDGI, dan pencabutan rekomendasi surat izin praktek SIP sesuai dengan berat ringannya pelanggaran yang dilakukan. Oke, terima kasih. Siapa namanya? Siapa tadi? Siapa Lailatul. tadi? Lailatul. Oke. Kalau misalnya kalau kita lihat apa sih struktur dari kode etik ini isinya apa saja? Ada yang kesamaan nggak menurut kalian tadi dari kode Ki dengan kode Gi? Apa? Mungkin kelompok berapa nih ya? Kelompok 5 deh ya, mungkin yang share screen. Karena saya sudah baca tadi ya, dan juga sekarang sudah dilihat-lihat. Nah, apa ada yang persamaannya seperti apa atau mungkin ada perbedaannya? Atau strukturnya mungkin ada yang samaan, Bu. Isinya sepertinya mirip-mirip ini. Apa aja itu? Apa pendapatnya kelompok 5? Ada kesamaan Ibu dari bab-bab kode G sama kode G. Kayak kewajiban umum, terus teman sejawat, tadi ada kesamaan. Apalagi kewajiban apa lagi? Kewajiban dokter apa terhadap apa lagi? Jadi apa? Ya, yang lainnya boleh memberikan komentar, silakan. Ask the friend. Boleh. Ya, Fatih. Baik, Ibu izin menjawab untuk persamaan dari kode Ki dan juga kode Ki. Keduanya sama-sama babnya itu ada kewajiban-kewajiban seperti kewajiban umum, menjelaskan kewajiban dokter gigi terhadap pasien. Kalau di kode Ki juga ada kewajiban dokter terhadap pasien dan juga seperti ada kewajiban dokter terhadap teman sejawat, kewajiban dokter terhadap diri sendiri juga disampaikan ke keduanya, dokter gigi dan juga dokter kode Ki dan juga kode Gi. Selain itu juga ada beberapa pasal juga yang sama seperti kalau di kode Ki juga menjelaskan sumpah dokter, kalau di kode Gi juga menjelaskan sumpah dokter gigi, terus kayak kemandirian profesi juga ada,
standar pelayanan profesi juga ada, terus profesionalisme juga disampaikan. Mungkin perbedaannya kalau di Kodegi itu ada sanksi terhadap pelanggaran etik kedokteran gigi, tetapi kalau di Kodegi saya sepertinya belum menemukan untuk sanksinya ini. Oke, oke. Terima kasih, Fatih. Ada yang sudah menemukan kah? Contohnya apa tadi? Kalau di Kodeki coba dilihat yang memuji diri sendiri itu loh. Memuji diri, pasal 4, coba dilihat. Ada sanksinya nggak di Kodeki? Memuji diri tadi kan nggak boleh ya secara apa etik umumnya atau etik murninya. Coba dilihat pasal 4. Siapa ini? Kelompok mana ya? Kelompok 1 deh. Gantian saya screen. Ayo silakan kelompok 1. Sudah ketemu kah? Ada sanksinya nggak kalau di Kodeki kalau memuji diri sendiri? Memuji diri. Adakah sanksinya? Gimana kelompok 1? Tercantum Tidak nggak? ada, Bu. Untuk Gimana? sanksi ada, Bu. Sanksi memuji diri. Ya, contohnya kalau memuji diri itu seperti apa? Apa aja contohnya ada di sana? Seperti mengiklankan kemampuannya dengan yang berlebihan. Apalagi? Lalu mencantumkan gelar profesi atau gelar akademis atau sebutan keanggotaan profesi yang tidak berhubungan dengan pelayanan medis pada papan praktik, kertas resep, atribut praktik lainnya. Oke, yang lainnya. Lagi yang lainnya? Yang lainnya seperti banyak tuh ya. Apa memuji diri itu? menggunakan gelar yang bukan menjadi haknya atau secara melawan hukum, lalu mengiklankan diri, sejawat, alma mater, atau fasilitas pelayanan kesehatannya yang bertentangan dengan ketentuan hukum seperti fakta tidak akurat, tidak adil, tidak berimbang, berpihak,
beritikat buruk, palsu, menipu, menghasut, dan menyesatkan. Lalu mencampur adukan fakta dan opini pribadi, menonjolkan unsur kekerasan, mempertentangkan suku, agama, ras, dan antar golongan, serta membuat berita bohong, fitnah, dan sadis. Oke, makasih Cynthia. Ya, Bu. Oke, kira-kira mana lagi menarik buat kalian untuk dibahas? Profesionalisme ya, mungkin ya. Coba kita kelompok 3 terkait dengan profesionalisme di Kodeki. Seperti apa isinya? Apa isinya? Pasal berapa itu kalau ke profesionalisme? Pasal 8. Apa aja? Dokter apa aja? Wajib apa aja? Ya, kelompok berapa tadi? Kelompok 5 apa kelompok 8 ya saya bilangnya tadi ya. Saya lupa. Kelompok 5 kah? Halo, kelompok 5 ya, benar ya? Wah, NH ada adzan ya barusan. Ya, kelompok 5. Apa sih yang ada di pasalnya di Kodeki terkait dengan profesionalisme? Apa-apa? Kelompok 5 hilang gini, direk kelompok 5 rek. Mari ki kuliah. Tadi kan barusan share screen ya kelompok 5 ya padahal ya. Sholat semua kah? Udah ganti kelompok 8, kelompok 8. Ya, silakan. Siapa ini? Kelompok 8 ada Adinda. Brian. Siapa? Brian. Brian. Ya, oke, Brian. Pasal 8 jelaskan seorang dokter wajib memberikan pelayanan secara kompeten dengan kebebasan teknis dan moral sepenuhnya, disertai rasa kasih sayang dan penghormatan atas martabat manusia. Isinya apa aja itu cakupan pasalnya? Iya, isinya itu tadi. Seorang dokter wajib dalam setiap praktik medisnya memberikan pelayanan secara kompeten dengan kebebasan teknis dan moral sepenuhnya, disertai rasa kasih sayang dan penghormatan atas martabat manusia. Ya, jadi kan itu kan di bawahnya ada lagi ya penjelasannya dokter wajib wajib memiliki kompetensi dan kewenangan sesuai kompetensi yang berlaku ya sebagai syarat kesinambungan profesionalisme. Apalagi dokter harus sadar bahwa ketika ada penyimpangan etika sudah dimulai sejak dirinya menjadi dokter yang bermasalah, itu kan ya. Kemudian yang ketiga, setiap dokter bermasalah wajib memahami bahwa kekurangan tanggung jawab dirinya berpeluang menjadi konflik etiko-legal dengan teman sejawat sesama profesional di Fasiankes. Ya. Contohnya dokter bermasalah itu yang seperti apa dokter bermasalah? Apa contohnya? Apa definisinya? Definisi dokter yang bermasalah? Mungkin dokter yang tidak sesuai sama standar operasionalnya. Yang lain?
Yang lain, ayo dokter bermasalah tuh yang seperti apa? Dokter yang terjerat kasus, Bu, mungkin. Ada di bawahnya. Kalau Anda baca lagi di bawahnya, itu ada yang penjelasan kedua. Dokter bermasalah adalah sejawat yang mengalami kelainan kepribadian, menderita sakit atau gangguan kesehatan, mengalami tekanan kerja, kurang terampil, dan faktor lain yang mempengaruhi kinerja atau tanggung jawab dirinya. Ya, kalau konflik etiko-legal, itu juga dijelaskan bahwa ada ketidaksepahaman berdimensi etik akibat perbedaan kepentingan atau kewenangan antar dokter perangkat, dan jajaran ID atau antar dokter tenaga kesehatan lainnya yang belum atau tidak melibatkan pasien atau klien dalam hubungan dokter pasien, yang dianggap akan berkepanjangan dan berpotensi menurunkan citra dan keluhuran profesi kedokteran, dan berpotensi menurunkan citra atau kondisi sengketa profesi yang memerlukan kepastian pedoman etika, fatwa, dan atau hukum profesi. Itu ya. Oke. Dan sebelum kita akhiri, satu lagi mungkin ya, yang kalau terkait dengan yang dokter gigi, kode etik dokter gigi ya. Kedokteran gigi. Apa aja? Apa yang dimaksud dengan kemandirian profesi? Apa aja yang dibahas? Mungkin dari kelompok 4. Kelompok 4 sudah Nadine ya? Memberikan informasi. Nggak jadi, karena kelompok 4 tadi Nadine sudah memberikan komentar, berarti ganti. Kelompok 7. Kira-kira apa itu isinya yang di kode G tentang kemandirian profesi? Ya, kelompok 7. Kelompok 7. Ini hampir sama isinya dengan yang profesionalisme yang di Kodeki ya, kalau kita lihat. Yuk, kelompok 7. Siapakah yang ada di kelompok 7? Tiara, Sofia, Satrio, Safira, Adinda kelompok 8 deh. Rizky, Netia, akeh ya yang kelompok 7 ya. Matoni, Nazila. Kelompok lainnya tadi kok sedikit-sedikit ya, kelompok 7 kok banyak ya. Tadi kayaknya kelompok atas-atas tadi sedikit isinya. Apa banyak yang nggak masuk tadi kelompok atas-atas? Yuk kelompok 7. Dalam melakukan pekerjaan kedokterannya, seorang dokter tidak boleh dipengaruhi oleh sesuatu yang mengakibatkan hilangnya kebebasan dan kemandirian profesi. Oh. Yang mana? Pasal berapa? Pasal berapa? Siapa namanya? Fatoni. Pasal 3. Pasal 3 di mana? Kodeki Pak Kodegi? Kodegi. 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 Oh, orang saya bilang kodegi. Kodegi, Oh, yang gigi, kedokteran gigi. Sudah ketemu kah? Fatoni. Satrio. Satrio tadi ya? Satrio atau Fatoni? Satrio. Iya, Bu. Ya, ada ketemu. Saat? Ya. Gimana?
Dalam menjalankan profesinya, dokter gigi di Indonesia tidak boleh dipengaruhi oleh pertimbangan untuk mencari keuntungan pribadi. Cukup penjelasan pasal 3. Dokter gigi di Indonesia dilarang melakukan promosi dalam bentuk apapun seperti memuji diri, mengiklankan alat dan bahan apapun, memberi janji baik langsung maupun tidak langsung, dan lain-lain dengan tujuan agar pasien datang berobat kepadanya. Dokter gigi di Indonesia wajib menghindari diri dari perbuatan yang bersifat memuji diri. Dokter gigi harus menyadari bahwa pengetahuan dan keterampilan profesi yang dimilikinya karena karunia dan kemurahan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga memuji diri adalah tidak patut. Dokter gigi wajib mempertahankan profesionalismenya dalam menginformasikan kompetensi profesionalnya ke sesama profesi kesehatan dan atau masyarakat dengan cara wajib menjamin bahwa informasi yang dimaksud harus jujur dan objektif. Kok Sehingga nggak sama data ya? Sebentar, Sat. Kok nggak sama ya? Punya aku ya, Sat? yang itu mungkin Bu, yang cakupan pasal 3. Ayo, sih. Kok nggak sama yo? Benar nggak yang kamu baca itu Kode Ki 2020? Ya Bu, yang dikirim teman-teman di grup. Coba saya share screen ya. Ya, ya Bu. Sudah kelihatan kah? Ya sudah, kelihatan Bu. Sama, kok nggak sama ya tadi ya yang dibaca Satria ya? Saya baca yang bawahnya. Oh, makanya kamu baca penjelasannya yo. Iya, iya Bu. Ya baca ya kalau penjelasan yang dibaca ya. Iya. Baca Bu yang cakupan pasal 3. Yang pertama, dokter gigi di Indonesia dilarang melakukan promosi dalam bentuk apapun seperti memuji diri, dilarang mengiklankan alat dan bahan apapun, dilarang memberi janji baik langsung maupun tidak langsung, dan lain-lain dengan tujuan agar pasien datang berobat kepadanya. Yang kedua, dokter gigi di Indonesia dilarang menggunakan gelar atau sebutan profesional yang tidak diakui oleh pemerintah Indonesia. Yang ketiga, dokter gigi di Indonesia boleh mendaftarkan namanya dalam buku telepon atau direktori lain dengan ketentuan tidak ditulis dengan huruf tebal, warna lain, atau dalam kotak. Yang keempat, informasi profil dokter gigi yang dianggap perlu oleh masyarakat dikeluarkan oleh pemerintah atau Persatuan Dokter Gigi Indonesia, baik melalui media cetak maupun elektronik. Yang kelima, dokter gigi di Indonesia apabila membuat belangko resep, kwitansi, amplop, surat keterangan, cap, dan kartu berobat harus sesuai dengan yang tercantum dalam SIP. Seandainya tempat praktik berlainan dengan rumah dapat ditambahkan alamat dan nomor telepon rumah. Yang keenam, dokter gigi di Indonesia dalam melaksanakan upaya pelayanan kesehatan gigi swasta. Yang ketujuh, papan nama praktik dokter gigi. Ya, oke. Oke, makasih Satrio. Nah, itu adalah hal-hal yang ada di dalam kode etik profesi ya, sehingga itu yang menjadi aturan-aturan dari dokter gigi dan juga dokter umum gitu ya, ketika mereka menjalankan prakteknya. Nah, saya sekarang belum kelihatan ya. Kelihatankah? Loh, kok ini? Oke. Sudah kelihatan ya? Jadi ini adalah pasal di Kode Ki ya. Jadi ada pasal 1 sampai pasal 35 tadi ya. Sampai juga yang terakhir adalah terkait dengan sanksi ya. Susunannya hampir mirip dengan yang Kode Ki tadi, sesuai dengan yang Fatih sampaikan tadi ya. Ada kewajiban umum, kewajiban terhadap sejawat, kewajiban terhadap pasien, kewajiban terhadap diri sendiri, apalagi. Dan kalau yang khusus yang di Kode Ki itu ada juga terkait dengan sanksi-sanksinya ya. Oke, terima kasih. Itu saja dari saya. Sampai ketemu lagi minggu depan ya. Tetap semangat, salam sehat. Dan karena tadi ya, karena Anda calon-calon nakes ya, dan calon nakes nanti ingat jaga kesehatan. Karena itu adalah satu kewajiban, salah satu etis ya, etis tidaknya kalian gitu ya, sebagai nakes ada dilihat dari bagaimana kalian bisa menjaga kesehatan juga. Ya, sama saya juga berusaha ya sebagai kita sehat selalu. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Izin live Bu. Ya. Izin live, Ibu.